gaps di sini adalah kekosongan atau jarak. Jadi contohnya ada market naik, ini candle contohnya. Kemudian langsung ke atas di sini. Ini menimbulkan namanya gap atau ruang kosong. Nah, ini gara-garanya apa sih? Gara-garanya pertama berita dan peristiwa fundamental. Gap seringkali terjadi sebagai respon terhadap berita atau peristiwa fundamental yang mempengaruhi pasar secara tiba-tiba. Jadi harga itu sedang mengikuti tren. Kemudian ada berita fundamental yang benar-benar mempengaruhi pasar banget. Mungkin tentang kebijakan pemerintah ataupun laba perusahaan yang sedang meroket. Tiba-tiba harga itu langsung loncat di sana, menimbulkan namanya gap atau ruang kosong. Jadi pertama bisa dari fundamental. Yang kedua bisa jadi dari perubahan harga di luar jam pasar. Ketika market itu libur, itu ada peristiwa yang lumayan membuat harga itu naik secara signifikan. Jadi ketika hari Sabtu Minggu, katakanlah kan libur tuh, Senin tiba-tiba candlenya itu loncat. Di situ menimbulkan juga gap. Kemudian bisa juga ditandai sama contoh ada market di sini, resisten di sini kuat banget, bener-bener kuat. Susah banget untuk orang itu membeli di harga sana. Ternyata ketika mau menembus harga resisten yang kuat di sini, berarti perputaran uang untuk membeli itu harus banyak banget. Bisa jadi terlalu banyak, jadi menimbulkan namanya gap. Itu juga bisa. Kenapa gaps itu terjadi? Saya contohkan di chart aja di USD CHF. Kalian bisa lihat harga hari Jumat itu tutup di 0.88124. Hari Seninnya langsung naik drastis ke 0.88153. Itu menimbulkan namanya gaps atau menimbulkan namanya ruang kosong tadi. Macam-macam gap di sini sebenarnya ada 4, yaitu common gap ya seperti ini ya biasa, harga naik kemudian lanjut untuk naik, itu biasa. Breakaway gap itu seperti yang tadi, break ketika ada resisten yang kuat, ngebreaknya itu membuat gap. Kemudian exhaustion gap ketika harga itu naik secara drastis kemudian break. Nah, di sini berarti membuat pembalikan harga. Kemudian runaway continuation, ini hampir sama seperti yang gap awal tadi. Jadi tren itu naik membuat gap akan melanjutkan kenaikannya. Kemudian cara untuk tradingnya bagaimana? Gap di sini untuk apa? Biasanya orang trading gaps di sini untuk membuat take profit. Kenapa? Karena gap di sini sebagian besar itu akan keisi. Jadi saya contohkan, contoh market itu naik, kemudian membuat gap besar kayak gitu. Ini membuat gap. Kemungkinan besar gap ini akan terisi oleh candlenya, akan keisi. Gap yang kosong tadi akan keisi candle setelahnya. Itu biasanya seperti itu. Tapi kesalahan orang-orang itu entry saat gap. Contoh harga itu membuat gap, kemudian Anda itu entry langsung untuk TP-nya di sebelah sini. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja sebenarnya kalau resikonya itu kecil banget, karena kita nggak tahu kapan gap ini akan terisi. Itu yang bikin trader itu kurang bagus trading gap di sana. Maka dari itu kita bakalan bahas di resiko gap. Saya contohkan di USD CHF tadi. Nah, USD CHF kebanyakan trader itu entry, contoh ini udah terjadi gap ya. Entry di sini, entry. TP-nya di area gap. Jadi ekspektasi akan terkena TP atau akan keisi gapnya. Apakah boleh? Boleh aja selama resikonya kecil. Tetapi resikonya di sini itu bakalan ke bawah terlebih dahulu. Tuh, ketarik naik dulu sebelum gap itu bakalan terisi. Tuh, gapnya baru keisi nih. Jadi gap dari sini ke sini baru terisi jam 2 siang. Jadi ketarik baru keisi gapnya. Kita contohkan lagi di GBP JPY. Ini saya bilang gaps. Jadi harga tutup di 182.630, buka di 181.889. Ingat 7 Oktober kita cek. Ini kalau bisa lihat tutup candle di 182.626 dan buka candle di 181.891. Hari Jumat biasanya kayak gitu, ada gap itu hari Jumat biasanya. Kemudian Seninnya baru terbentuk gapnya, menimbulkan kosong gede banget. Berarti misalkan kita mau take profit, itu kita bisa ambil sampai di gap 182.558. Apakah sekarang kita bisa entry? Jawabannya adalah enggak, karena kita nggak tahu bakalan kegeret sampai mana baru keisi. Nah, ini masih kegeret terus tuh, kegeret jauh baru keisi tuh gapnya tanggal 10. Jadi 1 hari baru keisi. Tapi lihat, ketarik dulu sebelum harga itu lanjut. Ini saran saya ketika kalian itu trading di gap.
tetap harus pakai price action. Contoh harga naik turun membentuk gap, contoh ya, ini membentuk gap, langsung turun naik. Jangan buy ketika harga itu membentuk gap di sini, tetapi buy ketika memang konfirmasi semua sudah terjadi. Contoh ini sudah masuk trendline, sudah masuk support dan resisten, sudah masuk Fibonacci dan lain-lain, baru buy posisi di sini. Stop loss tetap seperti biasa di bawah low SL. TP-nya misalkan ini ada gap di sini, berarti TP bisa diselesai gap di sana. Atau misalkan di sini ada gap lagi, ada gap di sini contoh ya, ada gap, berarti TP bisa di sini. Karena harga situ kemungkinan besar akan ke isi. Cara trading dengan gap itu bagusnya untuk penentuan take profit, karena sering banget gap itu ketutup. Indikator di TradingView ada namanya, klik indikator aja namanya gaps. Diklik aja, nanti dia otomatis memberikan kalian, oh ya ini gap, tapi sebenarnya kelihatan kok ada loncatan candle gitu aja kelihatan. Itu dari saya, semoga bermanfaat. See you next video, bye.